Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu calon guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Nurmalia, CGP Angkatan 7, Kabupaten Biren dari SMKPP Negeri Biren. Saya akan mempresentasikan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Refleksi merupakan bentuk evaluasi terhadap diri sendiri dalam memaknai sebuah kejadian. Pada kegiatan refleksi kali ini, saya akan menggunakan model 4C: Connection, Challenge, Konsep, dan Change. Di sini, saya tidak sendiri, saya didampingi oleh Ibu Deva Oktaviani sebagai fasilitator saya dan Ibu Nurliana sebagai pengajar praktik. Yang pertama, connection. Materi pembelajaran sosial emosional dalam modul 2.2 ini sangat menarik untuk dipahami dan diterapkan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 dijelaskan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seseorang yang dewasa, arif, berwibawa, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Adapun kompetensi sosial merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Apakah ada keterkaitan materi PSE dengan peran saya sebagai CGP? Peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Tentunya, untuk menjalankan peran kita tersebut, diperlukan kompetensi kepribadian dan sosial seorang guru. Kedua kompetensi ini dapat dikembangkan dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional menyadarkan saya bahwa menjadi seorang guru bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja pada peserta didik. Sebagai guru, kita harus mampu mengenali diri, memanajemen emosi, serta perilaku, berempati pada orang lain, menjalin hubungan yang sehat, dan mampu untuk menentukan pilihan secara bertanggung jawab. Hal ini dapat kita terap pada murid dalam pembelajaran di kelas atau dengan rekan sejawat. Penerapan PSE baik di kelas atau di sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, baik di kelas maupun di sekolah. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being peserta didik secara optimal. Kedua, challenge. Saat sesi elaborasi pemahaman yang dipandu oleh narasumber Bapak Hasbi, saya mendapatkan banyak pencerahan terkait materi pembelajaran sosial emosional. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh beliau bahwa sebagai seorang guru, kita harus dapat menyadari emosi yang ada dalam diri kita serta mampu menempatkannya dengan baik. Materi dalam modul ini sangat menantang untuk saya praktikkan. Saya masih kesulitan untuk bisa mindfulness. Kadang, saya tidak bisa fokus dan hadir secara utuh dalam kegiatan. Namun, setelah sesi elaborasi,
kita diajak untuk berlatih mindfulness. Sedikit demi sedikit, saya sudah mulai bisa berdamai dengan hati dan pikiran untuk fokus pada apa yang dihadapi saat itu. Salah satu teknik yang saya gunakan untuk melatih mindfulness yaitu dengan teknik stop. 3. Konsep. Konsep utama yang saya pelajari dalam modul ini yaitu tentang kompetensi sosial emosional dan kesadaran penuh mindfulness. KSE meliputi pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kedua, manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Ketiga, kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda. Keempat, keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis, rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan kesejahteraan psikologis masyarakat. Dan untuk menguatkan kompetensi sosial emosional tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan praktik kesadaran penuh, yaitu mindfulness. Hawkins menjelaskan bahwa kesadaran penuh itu dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang. Dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dari dalam manusia secara alami. Akan tetapi, perlu diingat bahwa praktik kesadaran penuh bukan sebagai solusi pemecahan masalah, melainkan praktik yang dapat membantu kita dalam menyikapi, memproses, dan merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus pada situasi saat ini. Bukan pada kekhawatiran akan masa yang akan datang, ataupun penyesalan akan masa yang telah berlalu. Cara yang efektif agar kita memiliki kesadaran penuh adalah dengan cara mengalaminya sendiri dan berlatih. Keempat, change. Setelah mempelajari materi dalam modul 2.2 ini, tentunya saya ingin mempraktikkan pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah. Langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan berlatih untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional dalam diri saya. Saya harus dapat mengenali diri saya dengan baik, mampu memanajemen diri dengan mengelola emosi dan perilaku yang positif, berempati dan menjalin hubungan yang positif, serta mampu mengambil keputusan yang logis dan bertanggung jawab. Pelan-pelan, saya akan mencoba untuk konsisten berlatih mindfulness. Mencoba untuk fokus pada apa yang dihadapi saat itu, tidak larut dalam masa lalu dan khawatir dengan masa depan. Selanjutnya, saya akan mencoba menerapkan KSE pada peserta didik saya di kelas. Dengan harapannya, peserta didik juga akan memiliki kompetensi sosial emosional yang baik. Selain itu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lainnya di sekolah untuk dapat mengimbaskan ilmu tentang PSE. Semoga dengan diseminasi akan terwujud well-being dan lingkungan belajar yang kondusif di sekolah saya.
Terima genase. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.